Selanjutnya, di dalam agama Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Begitu juga dengan hadis yang lain yang menguatkan bahwa memang menuntut ilmu sangat diperlukan. Yakninya berbunyi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia, di akhirat maupun kedua-duanya, maka penting baginya ilmu. Lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan pendekatan studi Islam. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Pendekatan studi Islam sendiri adalah cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Kemudian soal selanjutnya ialah uraikanlah sedikit pendekatan studi Islam beserta pengertian. Di antara pendekatan studi Islam ada tiga bagian, yakninya pertama pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan yang lebih menekankan kepada aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua ialah pendekatan antropologi, yaitu salah satu upaya memahami agama dengan melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dapat kita ambil praktik keagamaan seperti peringatan Isra Mi'raj. Kemudian yang ketiga ialah pendekatan filosofis, merupakan studi proses tentang pendidikan yang didasari nilai-nilai filosof yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di sini menggunakan filosof. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah apa yang dimaksud dengan pendekatan politis dan psikologi. Pendekatan politis adalah upaya yang memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Sedangkan pendekatan psikologi adalah paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Dalam Islam banyak sekali penggambaran batin. Berarti di sini lebih ke psikologi atau kejiwaan seseorang. Soal terakhir ialah cara menganalisis pendekatan studi Islam. Begitu pentingnya pendekatan dalam metode studi Islam melalui berbagai aspek-aspek metode-metode yang mampu berkembang dalam kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman modern. Dalam hal ini, umat Islam harus bisa melakukan gerakan pemikiran untuk bisa mengantisipasi perkembangan dasar kemajuan studi Islam. Disinilah pentingnya menggali ajaran Islam untuk mewujudkan suatu kedamaian dan kesejahteraan suatu masyarakat berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian? Karena agama Islam sendiri adalah agama penyatu antara agama yang paling sempurna di antara agama yang lain yang membawakan kitab yang paling sempurna. Karena agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian
beberapa penjelasan dari kami tentang mata kuliah Metodologi Studi Islam 2. Kami sebagai orang yang menjelaskan mohon maaf jika banyak kekurangan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Tidak lain karena kesalahan datang dari kami sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.